Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 April 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kain Lenan Putih Bersih. Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 57 sampai dengan ke-61. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam datanglah orang kaya dari Arimatia yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah peristiwa kematian Yesus dan penguburannya boleh mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kami akan mengalami perkara yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa bedanya kematian Yesus dan kematian kita? Dan apa persamaannya? Kalau kita berbicara tentang persamaan kematian Yesus dan kematian orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada pada zaman Tuhan Yesus hidup sampai kepada meninggal, maka meninggalnya seseorang diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu akan dikafani dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu kemudian cara menguburkannya pun di dalam tradisi-tradisi yang ada dikatakan di sini, lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru, digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Kalau kita boleh berkata, itulah kuburan yang dimiliki oleh orang kaya, dia itu dari orang dari Arimatia yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Tentunya sebagai seorang kaya, dia bisa membeli tanah yang baik. Sebagai seorang kaya, tentunya biasanya punya hubungan dengan para pejabat, sehingga orang kaya dari Arimatia ini bisa kemudian pergi menghadap Pilatus dengan tanpa ragu dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk dekat depan kubur itu. Apa yang kita pelajari? Tentu ini adalah proses kemenangan setelah kita belajar bagaimana kematian Yesus itu menimbulkan gempa bumi, menimbulkan mujizat-mujizat, gejala alam, orang-orang yang kemudian bangkit dari kuburnya dan dibangkitkan, dan kemudian tirai bait suci yang terbelah. Dan di dalam peristiwa ini kita akan belajar apa yang menjadi makna daripada sebuah kematian. Kalau kita boleh melihat, setiap kita akan mengalami proses yang sama. Mungkin saat ini kita kalau meninggal itu ada peti atau kemudian dikremasi. Tapi prinsipnya, baik dikafani, baik peti, baik dikremasi, seluruhnya akan bersatu kembali ke dalam tanah sebagaimana firman Tuhan. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Lalu apa yang kita bawa? Kalau kita ada hidup di dalam zaman Tuhan Yesus, yang kita bawa hanyalah kain lenan yang putih dan bersih yang melekat pada tubuh kita. Itulah kematian setiap orang. Kalau kita menyadari bahwa kematian itu pada akhirnya yang melekat pada kita hanya kain lenan yang putih dan bersih, kita tidak bisa membawa apapun setelah kita meninggal. Lalu apa yang kita kejar selama kehidupan ini? Apapun yang kita miliki selama kehidupan ini, kita punya rumah mewah 10 sekalipun, pada akhirnya rumah mewah itu tidak akan dijadikan tempat tinggal kita setelah kita meninggal. Kita punya kendaraan, perhiasan mewah, mahal sekalipun, setelah meninggal mungkin kalau dipaksa-paksa dikenakan
cincin atau permata, namun itu juga akan menggoda orang-orang jahat untuk membongkar kuburan dan kemudian merampok kuburan tersebut dan diambil seluruh harta benda yang di dalamnya. Namun pada akhirnya tidak ada harta benda apapun yang bisa kita bawa setelah kita meninggal. Kita meninggal tidak akan bisa membawa apa-apa. Kita terlahir tidak membawa apa-apa. Pulang ke rumah Bapa pun tidak membawa apa-apa. Yang melekat pada kita adalah kain lenan putih bersih. Biarlah gambaran ini. Yesus seluruh kehidupannya sampai matinya, sampai disalibkan, sampai kemudian orang kaya dari Arimatea meminta kepada Pilatus mayat Yesus untuk dikuburkan. Ini menjadi pembelajaran kepada setiap kita masing-masing. Tentunya perjuangan dalam kehidupan ini sesuatu yang sah-sah, kita berjuang menjadi makin berhasil, makin kaya, makin memiliki banyak aspek. Namun kehidupan di penghujung setiap kita masing-masing, kita akan bertemu dengan yang namanya kain lenan putih bersih, atau zaman sekarang kita hanya akan bertemu dengan ukuran peti mati yang hanya cukup untuk tubuh kita. Orang sekaya apapun, sehebat apapun, ukuran peti matinya tidak akan dibuat jadi besar. Orang sehebat apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, kalau sudah meninggal dan dikremasi, dia akan jadi abu. Kita tahu dengan jelas kalau kita melihat proses kremasi, bahwa tulang itu biasanya setelah dikremasi warnanya lebih cenderung putih. Lalu yang lain, daging itu cenderung lebih kepada abu. Itulah akhir kehidupan. Seluruh kehidupan. Debu dan abu itu tidak bisa berbicara apapun. Debu dan abu tidak bisa menyombongkan apapun. Debu dan abu hanya bercerita, sekalipun debu dan abu tidak memiliki mulut, tapi bisa menceritakan sebuah fakta kehidupan, bahwa penghujung kehidupan manusia pada akhirnya akan berakhir dalam kematian. Biarlah kain lenan putih bersih mengingatkan kita, hidup kita sementara. Biarlah dalam kehidupan yang sementara ini, kita mengisi kehidupan ini dengan makna-makna yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Hamba mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.